Cepat atau lambat, setiap pemimpin pasti akan menghadapi berbagai macam tantangan dalam kepemimpinannya. Tantangan itu kemudian membuat situasi seperti menjadi chaos, dan bahkan membuat mungkin situasi menjadi krisis. Nah, situasi-situasi itu sebenarnya adalah satu ujian atau semacam tes untuk kapasitas dari seorang pemimpin. Nah, ada seorang ahli yang bernama Ronald Heifetz. Dia adalah nama yang sangat terkenal ketika kita berbicara terkait topik yang akan saya bahas hari ini. Dia membangun satu teori yang dikenal dengan nama adaptive leadership. Nah, apa kira-kira yang menarik dari teorinya ini? Dan prinsip-prinsip apa yang kita bisa pelajari dari teorinya yang kemudian bisa kita praktikkan dalam kepemimpinan kita? Nah, sebelum lebih lanjut, saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Swokas, dan di kanal ini saya sedang berbagi hal-hal terkait leadership development maupun self-development. Kalau kalian baru pertama kali berkunjung ke kanal ini, maka saya ajak untuk kalian untuk subscribe terlebih dahulu, dan pastikan kalian mengaktifkan lonceng supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali ada episode baru yang diunggah di kanal ini. Heifetz kemudian menjelaskan bahwa perjalanan tiap organisasi itu selalu dicirikan dengan 3 kondisi, yaitu zona kenyamanan, zona bahaya, dan zona pembelajaran. Nah, pada masa-masa normal, menurutnya kita itu berjalan pada kondisi keseimbangan ya, di mana tingkat stres itu rendah, dan semua orang itu berusaha menjaga kondisi demikian. Nah, suatu keadaan darurat akan membuat kita itu kemudian berpindah ke dalam zona bahaya, di mana tingkat stres itu sangat tinggi, yang kemudian menciptakan energi untuk melakukan tindakan cepat dan berfokus untuk melakukan hal-hal supaya bisa bertahan dalam situasi tersebut, kemudian melawan ya, supaya situasi itu boleh selesai. Atau kalau kita tidak hati-hati, kita seperti hanya akhirnya melarikan diri dari situasi itu. Nah, dua keadaan ini akan selalu ada dan tidak akan pernah hilang. Nah, Heifetz kemudian melanjutkan bahwa ketika kita itu menjalani perjalanan kita sebagai organisasi, kita harus perhatikan bahwa sejatinya kita itu harus memastikan bahwa kita berada di zona yang ketiga, yaitu zona pembelajaran. Itu zona yang dia juga sebut dengan istilah lain sebagai zona adaptif. Nah, di zona ini kita bersikap waspada, tapi kita juga bersemangat. Nah, kita didorong ya untuk memerhatikan dengan jeli situasi kita, tetapi kita tidak dibuat untuk bersikap marah atau panik yang sebenarnya tidak ada gunanya. Nah, ada 2 variabel penting dalam manajemen organisasi ketika berbicara hal ini, yaitu persatuan dan ketangkasan. Nah, dalam kondisi krisis, biasanya sebagai pemimpin kita berharap bahwa kedua hal ini akan tinggi ya. Coba kita perhatikan gambar yang akan saya sajikan di layar. Perhatikan baik-baik bagan ini. Jika persatuan bernilai tinggi dan ketangkasan itu bernilai rendah, maka Anda dan tim Anda akan berada di kotak kiri atas kira-kira ya, seperti itu. Dan di mana kotak itu kemudian dicirikan dengan nama itu zona kepuasan. Nah, saat Anda berada di zona ini, Anda itu tidak peka dengan tanda-tanda krisis dan akan bertahan dengan pernyataan-pernyataan seperti ini. Well, di tempat kami bekerja seperti ini. Nah, di sini kami selalu mengikuti pola ini. Nah, itu yang kira-kira statement-statement yang dikeluarkan ketika Anda berada dalam keadaan seperti itu. Kondisi yang kedua adalah persatuan itu bernilai rendah dan ketangkasan tinggi. Nah, kalau seperti itu, Anda itu akan berada di zona yang dia namakan itu zona pemisah. Nah, apa yang menjadi ciri khas di zona ini? Nah, di zona ini prioritas setiap orang adalah melindungi diri. Mereka melindungi diri mereka sendiri dari kesulitan. Dan setiap orang itu mencari aman. Nah, kondisi ketiga adalah persatuan bernilai rendah dan ketangkasan rendah. Nah, kalau Anda dan tim Anda berada dalam zona ini, Anda berada di zona yang dia sebut dengan zona menyalakan. Dan biasanya apa yang menjadi ciri khas di zona ini, kita akan melihat telunjuk itu terarah ke orang lain. Terus terarah ke orang lain. Karena mereka saling menyalahkan.
Dan kondisi yang keempat adalah persatuan dan ketangkasan yang sama-sama bernilai tinggi. Nah, ini yang saya katakan tadi, yang kebanyakan dari pemimpin kita sangat merindukan hal ini terjadi ya. Maka ketika Anda dan tim Anda berada di zona ini, Anda berada di zona yang disebut sebagai zona pembelajaran. Baik selama maupun setelah krisis. Nah, apa yang perlu Anda lakukan, Anda dan tim Anda lakukan ketika berada di zona ini? Nah, Anda harus menanyakan 3 kategori pertanyaan ini yang perlu Anda renungkan. Pertama, bagaimana kami, perhatikan penekanan saya, bagaimana kami bisa menyelesaikan kesulitan-kesulitan ini dan bergerak maju sebagai satu tim. Pertanyaan kedua adalah, apa kontribusi saya pada keadaan ini sehingga kesulitan ini menjadi semakin besar? Bagaimana saya bisa memastikan saya tidak berbuat kesalahan ini lagi? Perhatikan penekanan saya yang tadi ya. Kalau pertanyaan yang pertama adalah kami, sekarang pertanyaan kedua adalah saya. Sekarang pertanyaan ketiga, apa kontribusi anggota tim saya pada keadaan ini? Nah, bagaimana saya melatih mereka agar mereka tidak lagi melakukan kesalahan yang sama dan lebih siap menghadapi krisis selanjutnya? Perhatikan penekanan saya yang tadi, yaitu anggota tim saya. Nah, kalau kalian perhatikan, kalian akan menemukan bahwa urutan dari pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting. Pemimpin yang mulai dari kategori pertanyaan yang di bawah, ya, ketika dimulai dengan anggota tim, itu akan sangat kesulitan untuk berpindah ke 2 pertanyaan yang saya ajukan di awal. Nah, akibatnya persoalan itu tidak akan pernah selesai. Sangat sulit untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, setiap orang melindungi diri sendiri dan semua tidak mau mencari solusi atas persoalan yang dihadapi. Nah, saat tim tidak belajar, tim akan kembali menempati zona yang menjadi kondisi default dari organisasi Anda sampai kemudian Anda berada pada kondisi kritis atau kondisi krisis selanjutnya. Nah, mendengarkan penjelasan saya di episode kali ini, kira-kira kalau kalian mengevaluasi keadaan tim kalian saat ini, kira-kira di mana kondisi tim Anda saat ini? Di zona mana kira-kira Anda berada? Dan selanjutnya, apa kira-kira insight yang Anda dapatkan, insight yang paling bernilai dari episode kali ini? Nah, saya ajak untuk kalian boleh berbagi di kolom komentar, supaya kita boleh melanjutkan diskusi dari episode kali ini. Thanks for joining us this week on Sketch and Angle. If you found value in the show, we would appreciate if you would simply tell a friend about the show. And be sure to tune in next Monday for our next episode.